Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rehuel Hosea Victor Sirait, NPM 21215. Saya kuliah di Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Hukum. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian hukum yang diajar oleh Dr. Haji Siti Aisyah SPD SH MH. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pasti kalian tidak asing dengan kata penelitian. Ya, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Penelitian bukan hanya dilakukan oleh seseorang saja, tetapi terkadang dilakukan oleh kelompok atau sebuah organisasi. Penelitian yang termasuk kegiatan ilmiah, maka dalam melakukan kegiatan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, rasional, atau masuk akal, dan data-data yang valid atau sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Karena apa? Karena bisa menghasilkan penelitian yang sulit dipahami oleh pembaca. Dan metodologi penelitian ini terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metodologi adalah ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Sedangkan penelitian dalam KBBI, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dari objek untuk memecah suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, jadi metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja. Yang pertama, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya selainnya itu. Metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media Jadi, metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja. Yang pertama, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik, seperti televisi atau radio. Bahkan, sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara. Maka dari itu, ketika seseorang ingin menentukan metodologi penelitian, dengan ditentukannya metodologi penelitian, maka peneliti menjadi lebih memahami alur kerja atau langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Tidak hanya itu, penelitian juga akan mudah menemukan jawaban dari topik permasalahan yang sedang diteliti, sehingga peneliti dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal. Tujuan metodologi penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara umum, dan tujuan secara praktis. Yang pertama, tujuan metodologi penelitian secara umum. Itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, tujuan metodologi penelitian secara umum diantaranya bertujuan untuk melakukan pengembangan terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, untuk mendapatkan pengetahuan serta penemuan yang baru, atau belum ada yang pernah meneliti pada topik penelitian yang sama. Yang kedua, untuk membuktikan sekaligus menguji sumber data yang digunakan dalam penelitian, apakah valid dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, untuk mendapatkan penelitian dengan landasan teori yang sesuai. Tujuan yang kedua yaitu secara praktis. Yang pertama, tujuan metodologi penelitian secara praktis memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Yang kedua, memberi dukungan kepada pembaca atau orang yang banyak dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi melalui hasil penelitian. Yang ketiga, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut adalah contoh metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Penelitian yang menggunakan metodologi penelitian bertujuan agar dapat menggunakan fakta-fakta sosial dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian karya sastra akan melibatkan pengarang, lingkungan sosial,
yang dimana pengarang berada termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya. Dengan kata lain, metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dan ilmu sastra mempunyai dua sumber yang berbeda. Menurut penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian murni dengan mengembangkan teori. Jadi, kegunaan penelitian murni sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Penelitian murni ini berbeda dengan penelitian terapan. Yang kedua itu ada penelitian terapan untuk memecahkan masalah. Jadi penelitian terapan adalah metodologi penelitian yang mendasarkan pada tingkat kegunaannya. Penelitian ini lebih fokus pada memecahkan masalah pada kehidupan yang praktis. Memecahkan masalah berdasarkan kejadian secara real di lingkungan sosial. Dengan kata lain, metode penelitian ini salah satu lebih tepat untuk memecahkan masalahnya. Dan yang ketiga, ada penelitian aksi untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Barangkali kamu jarang mendengar metodologi penelitian yang satu ini. Karena apa? Penelitian aksi ini adalah penelitian yang ditujukan untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Nah, jadi telah teoritis inilah yang menjadikan acuan atau pencarian solusi atau permasalahan yang ada. Jadi memang metodologi ini tidak hanya sebagai pemecah masalah yang sifatnya studi kasus dan akademis, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Contohnya, bisa mengatasi angka kemiskinan, memberikan solusi atas permasalahan kasus yang menghambatkan produktivitas warga, dan bisa menemukan obat di bidang kedokteran, dan masih banyak kegunaan metodologi penelitian. Dan ya, itu adalah ketiga teori yang sudah saya jelaskan. Dan ingat, yang pertama tadi itu penelitian murni yang bertujuan untuk mengembangkan teori. Dan yang kedua itu penelitian terapan, yaitu untuk memecahkan sesuatu masalah. Dan yang ketiga, itu adalah tindakan khusus yang sesuai dengan teori yang diberikan untuk mencegah apa itu masalah yang ada di dalamnya. Sekian, terima kasih. Oke, sekian materi dari saya, dan ini ada sedikit kesimpulan. Dengan adanya metodologi penelitian, maka suatu penelitian bisa lebih mudah diselesaikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, dengan metodologi penelitian, peneliti bisa menghasilkan penelitian yang bisa memberi manfaat bagi pembaca atau peneliti sendiri. Dan sehingga, bisa penelitian tersebut bisa berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan.